Pak Habibur Rahman, selamat sebagai Ketua Komisi 3 Hukum DPR. Selamat ya. Terima kasih, Oke. Bangku. Dengan kabinet yang baru ini, apa menurut Anda yang harus diprioritaskan program bidang penegakan hukum sehingga no viral, no justice tidak selalu bergema? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo, baik semasa kampanye atau di event-event pidato di partai politik beberapa waktu yang lalu, bahwa yang paling penting adalah soal penegakan hukum ini ketegasan, ya, akselerasi, ya, percepatan reformasi penegakan hukum itu memang tergantung dengan aparatnya. Ya. Aparat itu tergantung lagi kepada para pimpinannya. Nah, pimpinan itulah yang akan nanti terus memacu kerja seluruh jajaran di instansinya dengan memberikan contoh. Ya. Pak Hotman misalnya, kita melihat apa yang dilakukan ya oleh Pak Prabowo langsung, ya, mengeksekusi sebuah kebijakan. Beberapa waktu yang lalu ada ada sekelompok hakim datang ke kami, ya, ke Komisi 3, ke DPR RI, Komisi 3 belum ada kemarin, mengadukan nasibnya. Padahal mereka adalah penentu keadilan tetapi hidup dengan tidak sejahtera, ya kan ya. Pak Prabowo nggak banyak nggak banyak waktu lagi, ya kan, nggak banyak basa-basi. Menelpon Pak Dasko yang saat itu memimpin persidangan, ya, memastikan peningkatan kesejahteraan hakim secara signifikan. Dan langsung dieksekusi baru saja 2 hari yang lalu mungkin, ya. Atau ini PP-nya sudah terbit. Berapa gaji hakim sekarang? Peningkatan yang sangat signifikan. Pak Azmi berapa tadi? 20-an, Bang. Untuk tingkat pertama sekarang. 30 juta sekarang. Waduh. Meningkat berapa ya? Berapa persen? Sangat-sangat signifikan, signifikan, ya. 60-70%. Waduh, selama untuk para hakim sudah naik gaji nih, ya. 60-70%. Ya. Itu salah satu contoh konkret, ya. Pak Prabowo waktu itu kan baru presiden elek, belum pertama udah langsung hakim dapat. Belum, ya. Nah, begitu juga dalam respon ketidakadilan yang dikeluhkan masyarakat. Keadilan itu kan bisa muncul dari mana-mana, Pak Hotman, termasuk dari Hotman 911. Misalnya. Kita nggak bisa mengabaikan yang seperti itu. Nah, karena itu kita juga justru harus belajar pada sosok seperti Pak Hotman ini, ya kan, ya, pada mekanisme kerjanya yang nggak birokratis. Pak Hotman kan cukup membuka satu handphone saja, satu gadget, ya kan, bisa merespon. Lalu Pak Hotman ngomong ke media, ngomong dengan media sosialnya, mendapatkan atensi. Begitu juga yang bisa kami lakukan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga negara yang ada. Saya di Komisi 3, alhamdulillah sudah mentauladani, sudah mengikuti apa yang dilakukan Pak Hotman. Ya. Saya kan wakil pimpinan, wakil ketua. Ya, sebelumnya, ya, sudah menjabat wakil ketua. Kita sudah beberapa kali menerima masyarakat yang mengadukan ketidakadilan, terutama yang tadi kasus Ronald Tanur, yang hari ini 3 hakim yang ditangkap. Itu produk dari proses di DPR juga, karena kami menerima keluarga korban, lalu kami membuat putusan, ya, yang meminta kepada KY untuk memecat 3 hakim tersebut, meminta kepada jaksa untuk melakukan kasasi, dan meminta kepada penegak hukum, jaksa KPK, untuk menyelidiki dugaan adanya kickback. Ya, katanya kan? Begitu ketangkap, Jaksa Agung telepon Anda pagi-pagi, subuh-subuh. Bukan, jam 6 sore tadi barusan. Oh, barusan. 3 jam yang lalu, ya, Pak Jaksa Agung, Pak Burhan, menelpon saya, lapor Pak Ketua Komisi yang di Surabaya sudah kami amankan. Yang mana? Yang Ronald Tanur. Nah, jadi ternyata kalau kita belajar dari Bang Hotman ini, sebetulnya nggak terlalu rumit, ya, dengan action yang sederhana, dengan perlengkapan yang sederhana, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, itu yang harusnya banyak dilakukan. Jadi Pak Prabowo ini harusnya kita ini, ya, memberikan banyak terobosan-terobosan. Soal hakim terobosan. Soal Afif Maulana, Mbak, kemarin datang ke kami juga, ya kan, ya. Tadinya ngotot tidak perlu ada ekshumasi, langsung ekshumasi.
ya kan ya. Walaupun belum selesai sepenuhnya yang menjadi demand ya, tetap ini. Tapi sudah ada kemajuan yang signifikan. Kemarin Pak Hotman, ada seorang tahanan yang meninggal di tahanan Polda Sulawesi Tengah, Kota Palu, Polresta Palu. Dikatakan waktu itu tidak ada kekerasan, tapi setelah RDPU kita panggil Kapoldanya, Kapolresnya, kemudian Kabid Propam ya kalau di situ, mereka kerja dengan supervisi kita, dengan endorse dari kita, ternyata bisa dibongkar. Berarti ternyata meninggal karena disiksa gitu. Action yang perlu. Yang penting action saja. Segera. Oke.